Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 115. Oh, ternyata perempuan itu pernah dijodohkan sama suami gue dulunya waktu dia masih di Kairo. Tapi setahu gue, Ustadz Ikram menolak semua perempuan yang uminya jodohkan padanya. Dan malah milih gue saat dia udah lulus pendidikan di sana dan lamar gue terus nikahin gue. Emangnya ada masalah kalau dia milih gue? Situ ngurus hidup orang banget deh, iri ya gak bisa dapat Ustadz Ikram. Hahaha, gimana dong orang dianya yang pilih gue? Yulia tertawa bak seorang antagonis lalu pergi begitu saja setelah mereka berdua terkena mental oleh kata-katanya. La tidak akan melupakan tujuannya ke dalam untuk mencari suaminya dan meminta penjelasan apa ia hamil atau tidak. Walaupun masih 1% harapan, ia tidak ingin hamil. Bisa saja terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin kan? Ia sungguh belum siap hamil. Yulia menepuk dadanya bangga. Yulia Aureta Nazira anak dari Umi Fatimah. Dilawan. Namun senyuman bangga yang menghiasi bibirnya mendadak luntur saat melihat Abi Laksa, Teh Wardah, Gus Hilmi terutama suaminya sendiri menjambut kedatangan orang-orang asing itu. Bahkan kini mereka masuk ke ruang tamu. Ternyata keluarga Mas Ubi begitu dekat dengan orang-orang asing itu. Ada satu pria dengan rambut yang sudah beruban, juga seorang wanita paruh baya yang lebih tua dari Umi, dan juga seorang perempuan cantik yang memakai abaya sampai menyentuh lantai, masuk ke dalam. Yulia terkesiap akan kecantikan perempuan itu. Ia yakin itu Ningfara yang sempat ia dengar dari para santri. Ternyata kalau dilihat dari dekat tuh cewek cantik juga. Tapi gue gak kebanting kok. Gue kan anak Umi Fatimah yang cantik tiada taraf. Yulia ingin ikut masuk karena semua orang sejak tadi terutama suaminya tidak sadar akan keberadaannya, namun baru saja menaiki satu anak tangga tiba-tiba suara deheman keras dari belakang membuatnya terlonjak kaget. Ah, kadal onta, latahnya menatap ke belakang namun tidak ada siapapun. Bahkan para santri yang tadi berbisik-bisik pun sudah tidak ada. Ana di sini. Yulia refleks menatap jendela mobil yang memperlihatkan seorang pria berkacamata hitam, memakai sorban yang melilit kepalanya. Sesaat ia terpesona akan rupa pria itu. Pria yang memakai jubah biru muda sebatas kaki turun membuat Yulia mundur dengan kedua mata melebar dan mulut terbuka sempurna. Istighfar uhti. Jaga pandangan antum, jangan lihat ana seperti itu, zina mata. Yulia tersadar, refleks menutup kedua matanya dengan satu tangannya walaupun dari celah jarinya dia masih dapat melihat rupa pria asing yang begitu tampan ini. Afwan, bisa antum kasih tahu ana di mana letak kamar mandi? Di dalam ada kamar mandi. Masuk aja. Selain di dalam, ana malu jika masuk dan tanya letak kamar mandi pada keluarga Kiai Laksa. Yulia melongo, ternyata orang tampan bisa malu juga. Ada toilet santri putra. Pangeran Tam, maksudnya gue tuh jalan aja lurus ke depan lalu belok ke kiri. Di sana ada asrama putra terus belok ke kanan aja nanti ada palang kamar mandi santri putra. Nerti kan? Pria itu menggeleng membuat Yulia menepuk jidatnya. Tampan kok bodoh. Gitu aja gak nerti. Untung tampan jadi gue masih sabar. Kalau gitu gue akan pang. Tidak jadi, ana bisa menahannya. Syukron karena sudah menjawab pertanyaan ana. Antum bisa pergi sekarang karena ana pun ingin masuk ke dalam. Maaf sempat mengganggu. Permisi. Yulia semakin melongo, menatap pria tampan yang membuatnya tidak bisa mengalihkan pandangan. Apalagi begitu keren karena memakai kacamata hitamnya. Awas kentut loh, bisa malu nanti kalau lo gak bisa tahan. Kalau baunya gak sedap atau
Suara kentutnya didengar semua orang di ruang tamu. Gimana? Kan situ yang malu nanti. Wajah pria itu merah padam, dia kembali turun dari tangga lalu menatap tajam sekilas. Perempuan yang berani padanya. Mulut antum dijaga ya. Astagfirullahaladzim, gak sopan. Yei, gue cuman ngingetin. Sebelum menyesal lebih baik jangan masuk. Malunya itu loh kalau kentut kelepasan, apalagi suaranya bisa aja gede kayak bom. Gimana? Allahu. Dia mengusap wajahnya karena datang ke pesantren ini harus dihadapi ujian akan seorang perempuan yang ia yakini salah satu sante di sini. Antum belak-balakan sekali. Tidak ada malu-malunya mengatakan kalimat itu. Ngapain malu? Orang gue gak telanjang. Tiba-tiba seorang anak kecil yang baru saja pulang dari asrama berlari mendekat. Hua Kak Azan. Teriak Omar membuat mereka berdua berhenti berdebat. Masya Allah, Omar kamu udah besar saja. Balas pria itu, membuka kacamata hitamnya. King Yulia dapat melihat mata teduhnya. Ya jelas udah besar lah, orang dia tumbuhnya ke samping bukannya ke atas. Omar tidak menyahut celetukan dari kakak iparnya dan kini memeluk pria yang sudah ia anggap kakaknya. Kak Azan rindu Omar tak? Rindu tentunya. Omar sehat. Bagaimana dengan kedua abangmu? Alhamdulillah kami sehat kak. Udah 2 tahun Kak Azan gak datang ke pesantren. Huhuhu, Omar rindu. Maaf ya Omar, kakak dibawa sama Abi ke Tarim jadi gak bisa menemui kamu. Oh nama lo Azab ya? Celetuk Yulia sambil tertawa. Azab kuburkah nama panjangnya? Tidak mungkin kan? Yulia semakin tertawa akan pikirannya sendiri. Bukan Azab, tapi nama anak Azan. Muhammad Azan Ashraf Bashir El-Fatih, ucapnya. Sedikit kesal karena nama pemberian abinya malah diubah seenaknya. Ternyata pria tampan ini bernama Azan. Cocok dengan namanya yang tampan. Buset dah tuh nama panjang bener. Waktu ujian tertulis pasti gak muat tuh pasti. Terdapat sebuah pesantren di Jawa Tengah yaitu pesantren yang dipimpin oleh Kiai Fatih. Pesantren itu sudah terkenal dan para santrinya pun sudah ribuan orang. Kiai Fatih memiliki 3 istri. Istri pertama sudah meninggal dunia dan dia memiliki 3 anak dari mendiang istri pertamanya. Dan istri keduanya yaitu Harumi, melahirkan 2 anak kembar tak identik yaitu Farah dan Azan. Sedangkan dari istri ketiganya, Kiai Fatih memiliki 4 anak yang sudah beranjak dewasa. Semua anak-anaknya ada yang masih mengejar impian mereka dan juga belajar di Tarim, ada juga yang sudah berumah tangga. Keluarga Kiai Fatih hidup dengan damai. Ketiga istrinya pun tidak pernah berselisih karena mereka tinggal berbeda rumah di pesantren. Walaupun anak-anaknya selalu berselisih tiap hari, alasannya tentu salah satu dari mereka ingin meneruskan pesantren menggantikan abi mereka di masa depan. Kini mereka datang ke pesantren Ar-Rahman, tempat yang sudah lama tidak mereka kunjungi. Tentu jauh-jauh datang dari Solo memiliki maksud dan tujuan tertentu. Apalagi mereka membawa banyak hantaran. Setelah keluarga Abi Laksa membawa keluarga Kiai Fatih ke dalam rumahnya, mereka mengobrol dan menceritakan masa lalu mereka dulu penuh dengan keceriaan dan tawa kebahagiaan. Sedangkan anak-anaknya hanya diam, terutama Ning Farah yang sesekali mencuri pandangan pada Ustadz Ikram yang begitu nampak mempesona dengan jubah putihnya. Maaf sebelumnya kalian semua jauh-jauh datang ke pesantren saya pasti bukan hanya berniat silaturahmi saja kan? Pasti ada tujuan penting yang ingin kalian semua katakan. Apalagi membawa hantaran segala membuat saya tak enak saya rasanya untuk menerima semua ini. Abi Laksa sambil tersenyum teduh pada sahabatnya yaitu Kiai Fatih. Mereka selama ini hanya mengobrol lewat chatan atau video call tapi kini berhadap-hadapan langsung.
Abi Laksa benar-benar tidak menyangka keluarga Fatih akan datang ke pesantrennya. Jika tahu datang ia akan menyambutnya dengan meriah bukannya. Secara mendadak seperti sekarang ini. Benar Laksa, kedatangan kami semua ada maksud tertentu. Tapi sebelum itu tolong hilangkan panggilan Kiai karena kita sudah 10 tahun bersahabat. Kita bicara biasa saja seperti dulu, jangan terlalu formal. Abi Laksa terkekeh kecil lalu menuangkan teh pada sahabatnya itu. Di mana Husna? Saya kangen mengobrol dengannya, ujar Umi Harumi, istri kedua dari Kiai Fatih. Umi, saya sedang ada keperluan di luar, jawab Gus Hilmi. Nanti Umi akan datang. Pasti. Dia akan bahagia karena kedatangan sahabat terbaiknya yang sudah lama tidak saling temu. Saya juga merindukan Husna. Perempuan yang memiliki mata bulat itu tersenyum tipis, lalu mengelus paha putrinya yang sejak tadi menunduk. Putriku, bukankah waktu kecil kamu begitu akrab dengan Gus Ikram? Ayo sapa dia sekarang sayang. Gadis yang memiliki bibir terbelah dua dan dua lesung pipi yang begitu terlihat manis itu meremas kedua tangannya. Bagaimana kabar jenengan Gus Ikram? Ikram tanpa menoleh menjawab seadanya. Alhamdulillah baik Ning. Dulu kalian berdua begitu akrab. Selalu belajar kitab berdua dan Ikram selalu mengajarkan Farah kalau dia salah, sahut Umi Harumi sumringah. Saya jadi ingat cerita dari Hilmi dulu. Waktu itu Farah pernah kehilangan sandalnya waktu dia turun ke sawah. Terus Ikram bantu mencari sandalnya yang hilang sambil marah-marah karena Farah gak nurut sama dia. Bagaimana gak marah karena Farah turun ke sawah malah pakai sandal akhirnya kan hilang. Terus waktu balik ke pesantren tubuh Ikram semua penuh dengan lumpur sambil nangis karena dia gak suka kotor. Dan Farah pun ikutan nangis karena sandalnya gak ketemu-temu, ucap Abi Laksa bernostalgia sambil tertawa, begitu juga dengan semua orang. Pipi Ning Farah seketika bersemu merah, padahal itu kejadian masa kecil tapi Abi dari Gusnya ini ternyata masih ingat. Gusnya ini, saya ingat cerita itu. Azan pernah menceritakannya dulu pada saya, sahut Kiai Fatih. Iya, di mana Azan sekarang Kiai? Tanya Gus Hilmi. Dia rindu pada teman lamanya itu, yang masih tetap sendirian sampai sekarang. Dia tahu Azan masih menjomblo karena tidak pernah mendapatkan undangan pernikahan. Masih di dalam mobil, katanya mau nyusul nanti. Mungkin bentar lagi dia akan masuk ke dalam. Gus Hilmi mengangguk mengerti. Kenapa kalian berdua diam aja? Malu ya? Padahal waktu kecil suka malu-maluin loh, goda Umi Harumi membuat Ning Farah semakin malu dibuatnya. Umi, udah itu kan masa kecil waktu aku nakal dan cengeng. Jangan diumpar lagi. Malu Mi? Rengek Ning Farah sambil menarik-narik ujung gamis sang Umi. Wanita parubaya itu tertawa, begitu juga yang lainnya kecuali Ikram. Dia tetap diam dengan wajah datarnya. Alhamdulillah banget Farah banyak berubah sekarang. Waktu kecil Farah nakalnya minta ampun. Dia jahil tapi kalau dibalas jahil sama orang suka nangis terus berakhir ngadu ke kamu Ikram. Kamu ingatkan? Ikram mengangguk seadanya. Ingatannya kuat tentang masa lalu, dan dia jelas ingat. Ning Farah adalah seorang gadis nakal namun cengeng dan selalu mengekorinya kemana-mana. Kedua orang tuanya begitu dekat dengan keluarga Ning Farah. Jujur saja Ikram memang dekat dengan gadis ini dulunya. Tapi sekarang berbeda, ia dan Farah sudah dewasa dan memiliki kehidupan masing-masing. Afwan menyela obrolan kalian, potong Ikram. Pagi ini saya ada jadwal mengajar. Pasti para santri sudah menunggu kedatangan saya. Ikram tidak bisa menahan dirinya lagi, apalagi hari ini ia akan belajar di kelas Mahabah 2 di mana istrinya berada. Jujur saja ia rindu istrinya apalagi tingkah konyolnya tadi malam.
Berhasil membuatnya tertawa semalam di kamar seperti orang gila. Ia juga tidak bisa tertidur karena terus memikirkan istrinya. Ikram yang sopan, mereka sahabat Abi. Masih ada waktu para santri yang hari ini kamu ajarkan bisa menunggu, tegur Abi Laksa dengan tatapan tajamnya. Ketika sang Abi sudah memerintah Ikram mau tak mau pasrah, dan hanya bisa diam. Sambil melirik sekilas banyak hantaran diletakkan di atas meja yang keluarga Kiai Fatih bawa. Untuk keluarganya, Ikram salah fokus pada manisan mangga yang pasti dibuat oleh Umi Harumi dan juga buah kurma. Jika dibawa pada istrinya pasti dia akan suka, apalagi manisan mangga. Sepertinya istrinya belum pernah merasakan manisan tersebut. Kita terlalu banyak mengobrol sampai saya lupa menyuruh kalian untuk menikmati hidangan yang telah tersaji di atas meja. Ayo dimakan. Syukron Abi, ucap Ning Farah membuat Abi Laksa tersenyum tipis. Memang putri dari sahabatnya ini selalu memanggilnya Abi karena ia seperti Abi kedua untuknya. Mas tunggu apa lagi? Katakan tujuan kita sekarang, bisik Umi Harumi pada suaminya. Pria yang sudah beruban itu menghela napas panjang, memijat pangkal hidung mancungnya terasa begitu berat untuk mengatakannya. Tapi ia harus demi permintaan dari putri kesayangan. Saya tahu Ikram sudah menikah. Mendadak pikiran Ikram buyar saat namanya dibawa-bawa. Dia menatap Kiai Fatih yang menatapnya dalam. Saya berniat ingin menjadikan putri saya dari Harumi untuk menjadi istri kedua. Jenengan Gus. Mungkin ini permintaan terakhir saya, sebelum saya meninggal dunia. Deh. Bukan hanya Ikram saja yang terkejut, tapi Gus Hilmi dan Abi Laksa sama-sama terkejut. Jenengan maukan menjadikan Farah istri kedua Gus? Kiai Fatih maaf tapi saya. Sebelum sempat Ikram menjawab tiba-tiba dari jendela yang terbuka lebar terlihat Yulia yang entah kapan sudah ada di sana. Yulia sudah ada di saat dua keluarga ini menceritakan masa lalu suaminya dengan gadis lain. Dia merasa kesal karena sebelum Kiai Fatih mengatakan tujuannya itu dia sudah tahu niatnya. Memangnya apalagi selain menjodohkan suaminya dengan Ning Farah. Kiai mau meminta Mas Ikram menjadi istri dari putri Kiai. Oh tidak bisa gitu Pak Kiai. Seharusnya Kiai meminta hal ini bukan pada Mas Ikram tapi pada saya karena saya istri sahnya. Saya menolak diduakan. Kalau suami saya berani, lebih baik ceraikan saya. Yulia sudah melihat sejak kecil bagaimana kehidupan Bunda Sarah dan uminya. Mereka memang mencoba untuk menerima memiliki satu suami yang sama tapi mereka juga harus menunggu rasa sakit hati terutama yang menjadi istri pertama. Ia tidak mau merasakan berada di posisi Bunda Sarah yang harus rela diduakan. Ia hanya ingin suaminya, miliknya seutuhnya bukan dibagi pada wanita lain. Katakan jika ia egois, itu tidak masalah baginya. Ia hanya ingin mempertahankan keinginannya dan menjaga hatinya agar tidak menanggung rasa sakit akan jatuh cinta untuk yang kedua kalinya. Tanpa ada adab sama sekali Yulia naik dari jendela membuat Ikram, Gus Hilmi dan Abi Laksa sontak saja berdiri. Zaujati, Dik Yulia, menantuku. Ikram segera mendekat lalu memegang pundak istrinya dengan wajah khawatir. Kamu ini bisa-bisanya naik jendela. Gimana kalau jatuh coba? Yulia tersenyum kecil lalu mengelus dada suaminya yang sepertinya kesal padanya. Setelah itu dia menatap ketiga orang asing yang tengah menatapnya dengan wajah yang sama, yaitu wajah syoknya. Seharusnya Pak Kiai mencari pria untuk putri Kiai yang belum beristri. Kenapa Kiai rela menjadikan putri Kiai yang begitu cantik ini jadi istri kedua? Nasib putri Kiai yang selama ini dijaga akan menyedihkan karena menjadi orang kedua itu gak mudah yang ada tekanan batin. Nanti, apalagi kalau bersaing sama saya.
Pasti putri Kiai akan kena mental oleh saya setiap hari. Yulia menatap Ningfara yang masih menundukkan pandangan. Oh Mas Ubi ini teman. Masa kecil Mas ya. Aku kira hanya aku aja loh. Kamu cinta sama suami saya ya Ning?